Perkenalkan, nama saya Nida Ujannah, NIM 18050405055, kelas B, Program Studi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Angela Irma P, NIM saya 18050450047. Perkenalkan, saya Aji Meldiani Harisa dengan NIM 15050450085 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Matematika. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya buat Nadia, Irma, dan Kak Aji sudah menyempatkan waktu untuk malam ini. Jadi tujuan kita di sini untuk membuat bukti wawancara untuk tugas akhir prolin. Nah, jadi di sini pertama kita perkenalan dulu ya. Jadi mungkin dari saya Nida Ujannah dari Pendidikan Matematika Angkatan 2018. Saya Aji Meldiani Harisa dari Pendidikan Matematika Angkatan 2018. Dan saya Angela Irma P dari Angkatan 2018. Ya, mungkin untuk Nadia bisa memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Nadia Novana, biasa dipanggil Nadia. Sekarang kuliah di Berau, dengan pendidikan agama Islam, kuliahnya di SIT Muhammadiyah Tanjung Priok. Oke, jadi di sini kenapa kita milih narasumbernya itu Nadia? Karena yang saya tahu Nadia sekarang sedang bisnis makanan online gitu ya, jualan online gitu. Ya, benar. Nah, jadi yang ingin kita tanyakan di sini, biasanya jualan online-nya tuh jualan apa aja, menunya gitu? Menunya banyak. Di sini ada kayak aku jual kayak masakan masak kayak ceker, terus itu ayam rica-rica, terus juga ada kayak cemilan-cemilan gitu, nasi goreng sama pisang nugget. Banyak juga sayur-sayur masak kayak gitu ya, sayur nangka kayak gitu sih yang diminatin. Oh, jadi kalau sekali jualan itu bermacam-macam kah, atau misalnya setiap jualan tuh ini aja gitu menunya? Iya, karena kita di sini melihat juga bagaimana minatnya orang. Kalau misalnya mereka minatnya paling banyak di ceker, ya paling jadikan terus ceker. Kalau misalnya ceker itu menurun, ya menu yang lain supaya juga nggak bosan kan. Oh, jadi ngelihat persentase pembeli juga gitu ya? Ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Dari semua menu itu yang paling sering orang minatin itu makanannya apa? Ceker presto sih, Mbak. Ceker presto sama pisang nugget sih paling banyak. Kalau ceker presto itu bahan-bahannya apa aja ya, Mbak? Bahan-bahannya itu bahan utamanya ceker ya, ceker terus itu bawang merah, bawang putih, daun jeruk, kemiri, terus juga mau pakai laos, kecap manis, perasan, garam, asin, air. Terus biasanya kalau misalnya tadi yang paling diminati tuh ceker kan ya? Ya, ceker. Nah, biasanya menu cekernya itu ceker to atau misalnya ada ceker lain-lainnya gitu?
kayak rasanya? Itu ceker presto itu ada dua, yang original yang nggak pedes, yang sama sekali nggak pedes, terus sama ceker yang mercon itu yang pedes banget. Oke. Terus tadi kan udah disebutin tuh bahan-bahan dari ceker prestonya. Terus beda bahan dari ceker original sama merconnya ini ada bedanya kah? Ada, bedanya itu cuman di cabenya aja sih. Kalau yang original nggak pakai cabai sama sekali. Kalau yang di mercon itu lebih banyak pakai lombok atau cabai. Untuk kayak misalnya yang dibutuhkan bahan-bahannya itu cekernya berapa ukurannya? Oh, bahan-bahannya. Iya. Kalau ceker itu biasanya kalau nggak 5 kilo atau 6 kilo. Itu untuk sekali masak, sekali jualan 6 kilo. Terus itu bawangnya mungkin bisa setengah kilo, bawang merah setengah kilo, setengah kilo. Garamnya 2 bungkus cukup lah. Tapi itu untuk panen lagi. Buat dipakai paling 2 sendok sekali masak, menyesuaikan aja sih. Kayak penyedap rasa juga, rasanya menyesuaikan juga. Bisa sebungkus atau bungkus. Kalau 1 kilo itu bisa dipakai atau 2 kali, bisa 2 kali jualan lah. Terus untuk misalnya sekali penjualan untuk yang ceker ini berapa biasanya disiapkan setiap penjualan gitu? Saya kalau ceker itu habisnya 15-22 porsi. Itu 15 sampai 22 porsi itu 5 kilo ceker yang dipakai ya, Mbak? 5 kilo. Nah, saya mau tanya untuk modalnya biasanya untuk keseluruhan bahannya itu kira-kira berapa untuk modalnya? Kalau ceker sih untuk saat ini kemarin cabai naik kan, sebelum cabai naik itu 150 aja, 150 200 ribu lah. Nah tapi sekarang karena cabai mahal 200 sampai 250. Jadi modalnya 250.000 untuk menu ceker ini ya? Paling banyaknya 250. Untuk ceker sendiri ada nggak untung dari penjualannya ini? Untungnya itu kadang dapat kayak 150.000 atau 100.000 kali jualan. Jadi untungnya 100.000-an gitu ya? 100 lebih lah. Ya 120 deh, 120. Satu porsi atau harga per cekernya itu berapa? Satu porsi 15.000. Berapa? 14.000. 15. Oh, Iya 15.000. Tapi kita sama tempatnya sih Mbak. Kalau misalnya tempatnya agak kecil, paling dijual 10.000 satu cupnya kayak gitu. Itu sama ceker originalnya sama kan, Pak? Harganya sama. Dia menyesuaikan tempatnya aja sih Mbak. Kalau untuk satu porsi ada nggak ya berapa gitu, per cekernya berapa, per porsi itu cekernya berapa? Isinya 7 sampai 8. Kalau yang kecil juga kayak gitu. Oh ya, di presto otomatis dia kayak lunak gitu kan, kadang terlepas sama tulang-tulang yang di bawahnya itu kan. Nah itu kadang kayak itu kayak kelihatan sedikit, kadang ditambahin lagi sampai 8 gitu. Kan dia lunak kan, jadi cepat kayak terlepas dari tulangnya gitu. Ya. Makanya Biasanya jualannya ke mana aja? Nah, kalau jualannya itu biasanya di Sembahkuan aja.
Semakungan. Terus kalau misalnya ada yang mau misalnya boleh dong ke Merancang atau ke Tanjung. Nah, kita open PO nih untuk ke Merancang, misalnya ada 5 orang atau berapa gitu. Tante kayak gitu sih. Oh, jadi untuk tempat pusat penjualan itu di daerah Sambakungan gitu ya? Ya, Semakungan, Merancang, Tanjung. Ya, misalnya online nih, apa maksudnya jualan online gitu kan, pasti nggak mungkin deliver ke jauh banget gitu kan. Kayak misalnya ada kisaran kayak berapa jauh gitu yang nggak bakal di deliver gitu, ada nggak sih? Kayak misalnya mungkin ada yang pernah pengalaman nih, ada yang pesan tapi jauh gitu. Itu ada sampai bangun. Tapi yang mau nggak mau harus dianterin kan, karena kasihan juga namanya pelanggan kita harus. Tapi kalau misalnya balik ke Tanjung, pas balik ke Tanjungnya itu loh Mbak, balik ke Tanjung bisa tinggal langsung yang jauh ke Bangunan. Oh. Terus biasanya Tanjung kalau Selor nggak, Mbak? jauh banget Kak ke Tanjung Selor. Kemana? Ke Tanjung Selor. Jauh banget. Aku Biasanya kalau deliver itu pasti ada ongkirnya gitu kan? Kalau deliver biasanya dikenakan berapa delivernya? 5.000 aja sih kalau aku 5.000. Terus biasanya kalau jualan kayak gitu buat sendiri atau dibantu sama ibu mungkin? Berdua. Atau... Berdua dibantu sama mama. Oh, jadi berdua aja ya di rumah gitu buatnya? Berdua aja. Terus tadi kan katanya kuliah kan ya? Terus gimana tuh lagi bisnis tapi kuliah juga gitu? Kan kuliahnya malam nih, kuliahnya malam, jadi dari sampai sore itu difokuskan ke jualan. Nah terus tuh ada liburnya juga, jualannya liburnya Sabtu Minggu. Nah itu khusus benar-benar untuk istirahat, kuliah juga libur, terus itu jualan juga libur. Jadi kalau ada tugas kuliah ya di waktu kosong itu Sabtu Minggu itu yang kerjain. Tapi kalau misalnya malam nih, kuliahnya malam tuh benar dikasih tugas harus selesai malam itu juga. Terus malam itu juga dikerjain, dikumpulin malam juga. Oke, jadi nggak bakal terganggu ya jualan online-nya itu sama kuliahnya. Iya, alhamdulillah. Untuk beli-beli cekernya ini ada kayak tempat kayak memang dari beli-beli di dekat situ juga ya, dekat Sambakungan juga beli cekernya? Enggak, belinya di pasar, pesen sama teman juga yang jualan ayam potong di pasar Gunung Tabur. Pesan besok subuhnya langsung diambil. Misalnya pesannya malam, subuhnya langsung diambil. Oh, jadi ambil sendiri gitu ya? Pesan dipesan Iya, terus ngambil sendiri. Apalagi nih teman-teman yang mau ditanya Kak Aji atau Irma, mau tanya apa? Atau saya lagi deh nanya yang paling misalnya yang pernah dijualin tapi sedikit peminatnya itu apa? Kalau sedikit peminatnya, alhamdulillah nggak ada sih. Semuanya kayak rata gitu. Nah, cuman ceker presto ini yang peminatinnya itu anak-anak muda seumuran kita ini sama mama-mama, kadang juga orang kerja tambang juga minat gitu loh. Apalagi pisang nugget. Kerja tambang itu paling minat banget. Pernah nggak sih ada yang pesen cekernya kayak berapa porsi gitu? Pernah nggak sih kayak banyak banget? Pernah. Berapa porsi tuh? 8. Itu yang pesan kayak pekerja kah atau ibu rumah tangga kah? Pekerja.
lagi Kak yang mau ditanyakan? Ya Mbak, untuk tempatnya itu di Mika atau di apa? Depok tempat cekernya? Yang lihat dari 11.000 tuh ngomong, terus 10.000 itu pakai yang cup kecil itu kayak ukuran berapa ya, 250 bulat itu loh Mbak. Tapi yang nggak tahu sih ukurannya berapa. Yang nggak bulat tapi nggak kecil-kecil banget sih. Yang warna putih itu ya? Iya, yang warna putih cup kayak gitu, yang putih tapi agak lebar dikit ya. Biasanya beli mikanya itu seberapa banyak sekali beli? Langsung banyak kah atau memang disesuaikan yang beli kah? Nggak, langsung stok banget sih. Kalau kayak satu langsung dibeli 100 itu aja. 100 sih sebenarnya dibeli. Langsung di stokin banyak daripada pulang balik kan belanjanya sendiri, stok banyak aja jadi bisa dipakai kamu. Iya benar sih. Jadi untuk penjualannya ini tiap hari kah atau kayak selang-seling atau gimana? Tiap hari. Oh jadi tiap hari gitu ya? Liburnya cuma Sabtu Minggu. Oh tiap hari tapi kecuali Sabtu Minggu gitu? Nah, kecuali Sabtu Minggu. Oh iya. Irma masih ada lagi kah? Kalau dari saya sudah. Kalau Kak Aji? Saya juga sudah. Ya mungkin saya juga sudah. Jadi terima kasih atas waktunya buat Nadia, Irma, dan Kak Aji udah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga untuk Nadia sudah mau jadi narasumber wawancara kami kali ini. Ya, sama-sama. Semoga kalian lancar, dapat nilai yang memuaskan. Amin. Ya, kami juga berharap semoga jualan online-nya Mbak Nadia juga pasti sukses. Amin. Ya Allah. Doa baik balik kepada yang mendoakan. Iya, baik. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Nadia. Iya, sama-sama. Oke. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Salah satu owner di kota Berau, di mana kota tersebut banyak orang yang bekerja sebagai pedagang dengan pembeli yang banyak. Biasanya, persoalan umum yang dihadapi pedagang adalah bagaimana mengkombinasi faktor-faktor produksi atau sumber daya yang dimiliki secara bersama dengan tepat agar diperoleh keuntungan maksimal dengan biaya minimal. Permasalahan yang berkaitan dengan proses memaksimalkan keuntungan pada usaha ceker presto merupakan proses mencari solusi optimal dalam produksi, mengingat bahwa tingkat keuntungan faktor-faktor produksi memiliki hubungan yang linier. Maka pemecahan masalah optimasi yang digunakan adalah alat analisis program linier dengan menggunakan metode simplex. Yang kedua atau yang B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah berapa keuntungan maksimal yang diperoleh menggunakan metode simplex. Yang ketiga atau yang C, itu tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dalam makalah ini adalah untuk mengetahui berapa keuntungan maksimal yang diperoleh dengan menggunakan metode simplex, di mana usaha yang dipilih untuk kasus ini adalah usaha ceker presto.
Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Banyak pengusaha kecil atau menengah memproduksi suatu produk untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak tahu jika dengan mempelajari materi matematika tertentu bisa mendapatkan keuntungan yang maksimum. Dalam perencanaan produksi berikut beberapa materi yang bisa digunakan untuk memaksimumkan keuntungan. Yang A, ada linear programming. Linear programming merupakan teknik matematik untuk menemukan keputusan optimum dalam memperhatikan kendala tertentu dalam bentuk ketidaksamaan linear. Secara matematik, dikatakan teknik ini diberlakukan pada masalah-masalah yang memerlukan pemecahan, maksimasi, atau minimalisasi dengan memperhatikan suatu sistem ketidaksamaan linear yang dinyatakan dalam bentuk variabel-variabel tertentu. Yang B, metode simplex. Simplex merupakan metode untuk menentukan penyelesaian dasar yang memungkinkan atas suatu sistem persamaan dan pengujian keoptimalan penyelesaian tersebut. Metode simplex adalah metode yang secara sistematis dimulai dari suatu penyelesaian dasar yang visible ke penyelesaian dasar visible lainnya, yang dilakukan berulang-ulang sehingga tercapai suatu penyelesaian yang optimum. Pada setiap literasi akan dihasilkan nilai fungsi yang selalu lebih besar atau sama dengan literasi sebelumnya. Adapun langkah-langkah pemecahan program linier dengan metode simplex sebagai berikut. Yang pertama, formulasikan dan standarisasikan modelnya. Yang kedua, bentuk tabel awal simplex berdasarkan informasi model di atas. Tentukan nilai kolom kunci di antara kolom-kolom variabel yang ada, yaitu kolom yang mengandung nilai CJ dikurang ZJ, paling positif untuk kasus maksimasi, dan atau mengandung nilai CJ dikurang ZJ, paling negatif untuk kasus minimalisasi. Yang keempat, tentukan baris kunci di antara baris-baris variabel yang ada, yaitu baris yang memiliki rasio kuantitas dengan nilai positif. Rasio kuantitas ke B dibagi dengan unsur kolom kunci. Lain. Ulang. Ya udah, kamu tinggal ngomong. Ya. Iya. Yang keempat, tentukan baris kunci di antara baris-baris variabel yang ada, yaitu baris yang memiliki rasio kuantitas dengan nilai positif terkecil. Jadi rumusnya rasio kuantitas ke B dibagi unsur kolom kunci. Yang kelima, bentuk tabel berikutnya dengan memasukkan variabel pendatang ke kolom variabel dasar dan mengeluarkan variabel perantau dari kolom tersebut, serta lakukan transformasi baris-baris variabel dengan menggunakan rumus transformasi sebagai berikut. Baris baru selain baris kunci sama dengan baris lama dikurang dalam kurung rasio kunci dikali baris kunci lama. Baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi angka kunci. Keterangan rasio kunci sama dengan unsur kolom kunci dibagi angka kunci. Yang keenam, lakukan uji optimalitas dengan kriteria jika semua koefisien pada baris dalam kurung CJ dikurang ZJ sudah tidak ada lagi yang bernilai positif, atau untuk kasus maksimum atau sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif untuk kasus minimum. Berarti tabel sudah optimal. Jika kriteria di atas belum terpenuhi,
maka diulangi mulai dari langkah ketiga sampai ke-6 hingga terpenuhi kriteria tersebut. Tabelnya Sudah ya? baca kah? Selanjutnya ada bab 3. Di bab 3 ini ada metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat. Untuk waktu pelaksanaannya yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 pada pukul 22:11 WITA sampai selesai. Kemudian untuk tempatnya kami menggunakan media yaitu WhatsApp. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Di sini langkah-langkah untuk menentukan optimasi keuntungan dalam produksi antara lain. Yang pertama ada pengumpulan data. Kemudian yang kedua membuat model matematika. Kemudian yang ketiga mengoptimumkan keuntungan dalam produksi menggunakan metode simplex. Kemudian selanjutnya di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada variabel keputusan. Dalam penelitian ini, variabel keputusan berkaitan dengan penentuan jumlah ceker presto yang diproduksi. Didapat X1-nya yaitu ceker presto original berukuran jumbo. Kemudian X2-nya ceker presto original berukuran medium. Untuk X3-nya ceker presto mercon berukuran jumbo. Kemudian yang terakhir X4 yaitu ceker presto berukuran medium. Dan yang B faktor produksi. Usaha ceker presto memiliki usaha produksi dengan beberapa varian yang enak. Model usaha, proses produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk, maka perlu ada model usaha yang harus disiapkan untuk tercapainya suatu produk. Nah, kemudian yang C, model linear programming. Nah, model programming ini adalah bentuk dan susunan dalam menyajikan masalah-masalah yang akan dipecahkan dengan teknik linear programming. Dalam model linear programming ini dikenal dengan dua macam fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini yaitu fungsi yang menggambarkan tujuan atau sasaran di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal. Nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z besar. Nah, kemudian kita bisa lihat pada tabel yang terlihat, yaitu jenis makanan. Yang pertama adalah ceker presto original berukuran jumbo dengan keuntungan Rp6.000. Kemudian jenis makanan yang kedua ada ceker presto original berukuran medium dengan keuntungan Rp3.000. Kemudian jenis makanan yang ketiga ada ceker presto mercon berukuran jumbo yaitu dengan keuntungan Rp6.000. Jenis makanan yang keempat ada ceker presto mercon berukuran medium dengan keuntungan Rp3.000. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi batasan. Fungsi batasan ini merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas yang bersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Nah, fungsi batasan ini dibagi menjadi dua batasan. Yang pertama, batasan produksi. Batasan produksi dalam penelitian ini telah ditentukan langsung oleh pedagang, yaitu sehari diproduksi sebanyak 22 porsi. Kemudian, batasan yang kedua yaitu batasan modal biaya.
Batasan modal biaya ini dikeluarkan oleh pedagang untuk memproduksi ceker presto sebesar Rp250.000. Kemudian yang D, analisis metode simplex. Terlihat pada tabel jenis makanan yang pertama yaitu ceker presto original jumbo. Dapat dinyatakan sebagai X1 dengan harga awal Rp15.000 dengan keuntungan Rp6.000. Kemudian jenis makanan yang kedua ada ceker presto original medium. Dinyatakan dengan X2 dengan harga awal Rp10.000 dengan keuntungan Rp3.000. Untuk jenis makanan yang ketiga, ada ceker presto mercon jumbo, dinyatakan dengan X3 untuk harga awalnya Rp15.000 dengan keuntungan Rp6.000. Kemudian jenis makanan yang keempat, ada ceker presto mercon medium, dinyatakan dengan X4 dengan harga awalnya Rp10.000 dengan keuntungan Rp3.000. Kemudian dalam jenis makanan dapat kita buat batasannya yaitu 22 ini dari batasan produksi 1 hari. Kemudian kita membuat batasan pada harga awal. Jadi 250.000 ini merupakan modal usaha yang dipakai untuk 1 hari. Kemudian untuk batasan yang keuntungannya, Z besar sama dengan 6.000 X1 ditambah 3.000 X2 ditambah 6.000 X3 ditambah 3.000 X4. Baik, tadi karena kita sudah mengetahui analisis metode simplex, sekarang kita akan ke langkah-langkah pengerjaan pemecahan masalah program linier dengan menggunakan metode simplex. Jadi di sini kita akan mencari keuntungan maksimum yang didapatkan owner ceker presto per hari. Oke. Kita langsung saja ke langkah pertama. Langkah pertama, menentukan variabel keputusan. Jenis makanan yang diproduksi oleh owner ceker presto ada 4. Yang pertama itu ceker presto original berukuran jumbo yang disimbolkan dengan X1. Yang kedua, ceker presto original berukuran medium yang disimbolkan dengan X2. Yang ketiga, ceker presto merchant berukuran jumbo yang disimbolkan dengan X3. Selanjutnya, ceker presto merchant berukuran medium yang disimbolkan dengan X4. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan kendala-kendala. Di sini kita menentukan model matematika dari permasalahan program linear yang telah akan kita cari. Nah, pada model pertama ini, kita dapatkan dari harga awal penjualan ceker presto owner tersebut, yaitu 15.000 X1 ditambah 10.000 X2 ditambah 15.000 X3 ditambah dengan 10.000 X4 kurang dari atau sama dengan 250.000. Pada model ini kita dapat membagi masing-masing nilai dengan 5.000, sehingga didapatlah misalnya 3X1 ditambah 2X2 ditambah 3X3 ditambah 2X4 kurang dari atau sama dengan 50. Model kedua ini kita dapatkan dari berapa banyak pieces terjual dalam per hari owner ceker presto tersebut. Itu X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 kurang dari atau sama dengan 22. Di mana X1, X2, X3, dan X4 lebih dari atau sama dengan 0. Yang ketiga, langkah ketiga menentukan fungsi tujuan. Perumusan fungsi tujuan dari program linear di atas merupakan keuntungan setiap jenis makanan. Yaitu, jadi di sini fungsi batasan yang didapatkan dari keuntungan penjualan ceker presto sama dengan 6.000 X1 ditambah 3.000 X2 ditambah 6.000 X3 ditambah
3000x4. Oke. Selanjutnya standarisasi model matematika. Model matematika di atas diubah menjadi kesamaan dan menambah shift variabel pemecahan optimum dengan menggunakan metode simplex. Sehingga fungsi batasan sama dengan 6000x1 ditambah 3000x2 ditambah 6000x3 ditambah 3000x4 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Ini adalah select variabel yang akan kita tambahkan. Terus di sini model pertama yaitu model pertama yaitu 3x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah 2x4 ditambah 1s1 ditambah 0s1 sama dengan 50. Terus di mana banyaknya yaitu selanjutnya model kedua, model matematika keduanya yaitu x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x4 ditambah 0s1 ditambah 1s2 sama dengan 22. Di mana x1, x2, x3, x4, s1 dan s2 lebih dari atau sama dengan 0. Baik, selanjutnya langkah kelima yaitu membentuk tabel awal simplex berdasarkan informasi model standarisasi model matematika. Nah, pada layar dapat dilihat model tabel awal simplex yang model matematikanya telah kita dapatkan. Kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Kita masukkan ke dalam tabel yang tertera. Sehingga dapatlah CJ dikurangi ZJ. Berarti 6.000 dikurangi 0 sama dengan 6.000, 3.000 dikurangi 0 sama dengan 3.000, 6.000 dikurangi 0 sama dengan 6.000, 3.000 dikurangi 0 sama dengan 3.000, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Sehingga didapatlah nilai CJ dikurangi ZJ, yaitu 6.000, 3.000, 6.000, 3.000, 0, dan 0. Kita ke langkah selanjutnya yaitu menentukan kolom kunci, rasio, baris kunci, dan angka kunci. Nah, apa sih kolom kunci itu? Sudah ada di layar. Kolom kunci adalah suatu kolom yang mengandung nilai CJ dikurangi ZJ-nya paling positif. Sehingga kita cari mana nilai yang paling positif. Berarti nilai yang paling besar. Sehingga di sini kita dapatkan yaitu ada nilai CJ dikurangi ZJ-nya yaitu yang paling besar yaitu 6.000 dan 6.000 yaitu pada kolom X1 dan X3. Nah, di sini kami memilih kolom X3. Ini jadi kolom X3 ini adalah kolom kunci. Selanjutnya yaitu menentukan baris kunci. Baris kunci memiliki rasio positif paling kecil. Kita harus cari dulu nilai dari rasio baru kita dapat menentukan baris kunci. Jadi rasio itu adalah bilangan ditentukan dari perbandingan antara kolom kunci dan angka kunci. Sehingga didapatlah 50/3 sama dengan 16,67. Nah, untuk baris kedua kita tentukan juga rasionya berapa, yaitu 22/1 sama dengan 22, sehingga dapat dilihat rasio positif paling kecil pada kedua baris ini adalah baris S1, sehingga didapatlah baris kunci yaitu pada baris S1. Selanjutnya bilangan kunci. Bilangan kunci yang terletak pada pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, sehingga dapatlah 3 karena merupakan pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Oke, langkah selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai pada baris kunci dengan cara membaginya dengan bilangan kunci. Selanjutnya X3 menggantikan S1. Tujuan pada baris pertama diisi dengan 6.000. Selanjutnya kita akan membuat tabel baru. Kita akan membuat tabel dengan baris baru. Jadi di sini S1-nya kita ganti dengan X3 karena X3 merupakan kolom kunci. Jadi dapatlah
X3 di sini tujuannya sama dengan 6.000. Karena CJ dikurangi ZJ dari kolom X3 ini adalah 6.000. Selanjutnya kita akan mengganti nilai pada baris S1 sebelumnya pada kolom Q per K X1, X2, X3, X4, S1, dan S2 dengan membagi nilai tersebut dengan angka 3. Sehingga didapatlah 50/3, 3/3, 2/3, 1, 2/3, 1/3, 0. Nah, sudah dapatkan dari baris pertamanya. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita membuat baris baru dengan mengubah nilai-nilai baris selain baris kunci. Jadi kita akan mengubah nilai-nilai di S2 karena S2 karena kita akan mengubah nilai-nilai baris selain baris kunci, sehingga kita akan mengganti nilai-nilai pada baris S2. Sehingga dapat dilihat pada layar, baris baru selain baris kunci sama dengan baris lama dikurangi dengan rasio kunci combine baris kunci lama, dapatlah 0, 16/3, 0, 1/3, 0, 1/3, negatif 1/3, 1. Oke. Setelahnya kita menginput nilai baris baru S2 ke dalam tabel simplex, sehingga tabel-tabel menjadi seperti berikut. Nah, jadi kita masukkan tadi nilai S2 yang sudah kita ketahui, jadi tujuannya 0, Q per K-nya sama dengan 16/3, X1 0, X2 1/3, X3 0, X4 1/3, S1 negatif 1/3, dan S2 sama dengan 1. Oke. Selanjutnya kita menentukan nilai ZJ dan nilai CJ dikurangi ZJ. Jadi untuk mencari nilai ZJ ini, kita kalikan baris kunci tadi, nilai-nilai pada baris kunci dengan tujuan. Sehingga 22/3 dikalikan 6.000 sama dengan 44.000, 3/3 dikalikan 6.000 sama dengan 6.000, 2/3 dikalikan 6.000 sama dengan 4.000, 1 dikali 6.000 sama dengan 6.000, 2/3 dikali 6.000 sama dengan 4.000, 1/3 dikali 6.000 sama dengan 2.000, 0 dikalikan 6.000 sama dengan 0. Sehingga sudah dapat nilai dari ZJ. Setelahnya kita akan mencari nilai CJ dikurangi dengan ZJ. Sehingga 6.000 dikurangi 6.000 sama dengan 0, 3.000 dikurangi 4.000 sama dengan negatif 1.000, 6.000 dikurangi 6.000 sama dengan 0, 3.000 dikurangi 4.000 sama dengan negatif 1.000, 0 dikurangi 2.000 sama dengan negatif 2.000, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi setelah kita mendapatkan nilai dari ZJ dan CJ dikurangi ZJ, nah didapatlah hasil transformasi dari tabel yang sudah kita perbarui tadi. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan, karena dalam baris CJ dikurangi ZJ tidak ada lagi nilai yang positif. Nah, kita lihat pada tabel, tidak ada ya CJ dan ZJ yang bernilai positif. Nah, maka iterasi dihentikan. Dan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh keuntungan maksimum, owner Checker Presto tersebut harus menjual sebanyak 50/3 sama dengan 16,67 atau 17 dibulatkan 17 cup berbentuk jumbo dan medium. Jadi untuk keuntungan maksimum maka nilai-nilai dari X1, X2, X3, dan X4 disubstitusikan ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 6.000 X1, ditambah 3.000 X2, ditambah 6.000 X3, ditambah 3.000 X4, dan diperoleh keuntungan maksimum sebesar 44.000 per hari. Sehingga owner dapat memperoleh keuntungan maksimum sebesar 44.000 per hari dengan 17 pieces cup
ceker Presto berukuran jumbo dan medium.